dukun ya. Kalau Oke. laki-laki, kalau anak perempuan daughter. Salah dong, itu bahasa Inggris dong ya. Oke, hari ini kita akan bahas soal PTS tahun lalu. Ya, kita coba review-review nih, ya. Kalau tidak salah 25 nomor ya. Tengahnya lagi biologi. Oke. Bapak ini nanti diupload di GCR nggak? Oh iya dong. Itu pasti dong. Pembahasannya juga yang kita bahas hari ini kita juga akan bahas di GCR, santai aja. Oke. Yang pertama, Andre Bobby Chandra sedang melakukan perjalanan dari Jakarta ke Jogja naik kereta Senja Utama Jogja. Wah, itu mahal tuh. Oke, kereta berangkat dari stasiun Pasar Senen pukul 19.00 WIB dan tiba di Jogja jam 4. Andre dan Bobby duduk bersebelahan di gerbong bisnis 3, sedangkan Chandra berada di gerbong bisnis 4. Setelah kereta berjalan, kondektur melakukan pengecekan tempat duduk para penumpang. Ya, biasalah ya dicek. Pernyataan yang benar tentang gerak berdasarkan cerita di atas adalah siapa yang bergerak sih? Dari cerita ini nih ada Andre, Bobby, Chandra, ada kondektur, ada si keretanya juga. Kira-kira siapa yang bergerak? Yang mau coba jawab. Ayo 8A. Salah nggak masalah ya? Apa perlu ditunjuk? Siapa yang bergerak di sana? Ada yang mau coba jawab? Oh. Ini kita sedang apel dan upacara ya, jadi tidak menghentikan cipta ya. Mohon maaf. Saya nggak tahu di Tangerang hujan atau enggak. Hujan nggak? Enggak ya, cerah ya. Di Bekasi hujan, Pak, jadi nggak ada kayaknya. alasan. Jadi nggak ada alasan untuk ngantuk. Ya, Pak, saya di Tangerang hujan, di rumah saya hujan Pak. Deres lagi Pak. Ngantuk. Nggak ada ya. Oke, siapa yang bergerak? C Pak kayaknya. Oke. Gerbong bisnis 3 terhadap gerbong bisnis 4. Pertanyaan saya sederhana. Kalau gerbong yang bergerak, apakah ada kereta bergerak? Apakah kereta gerbongnya pisah jalannya? Enggak, kan nyatu kan? Kan mereka nyatu kan? Ya, jadi yang C tidak mungkin. Kalau Chandra bergerak terhadap gerbong bisnis 4, Pak, pertanyaannya satu, ada yang naik kereta jalan-jalan? Di dalam gerbong jalan-jalan gitu? Ada Pak, kalau misalnya nih si Chandra minta makan ke Andre sama Bobby Pak. Karena mungkin duitnya Chandra ada di Andre sama Bobby, mereka minta. Si Chandranya minta gitu. Cuma idealnya kalau di sini kan nggak ada cerita kayak gitu ya. Dia cuma kayak Chandra ada di gerbong bisnis 4. Lalu si Andre Bobby duduk posisinya. Jadi tidak mungkin Chandra juga ikutan bergerak. Kenapa? Karena pasti Chandra duduk. Gitu. Yang B, Andre bergerak terhadap Bobby. Yang namanya duduk emang bergerak? Enggak. Nah, kalau kereta bergerak terhadap stasiun Pasar Senen, ya. Kenapa? Karena di Senin, ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bukan ya, itu Senin. Ya, Senin, lalu ke Jogja. Ya, kereta ini bergerak, ya, entah bergerak menjauhi, kalau ini kan berarti menjauhi ya, menjauhi stasiun, dan kalau ke Jogja berarti dia mendekati. Kalau kalian ingat kasus yang serupa, ini saya keluarkan waktu PH. Ingat waktu itu kasusnya ngapain? Stasiun apa sama stasiun apa? Saya lupa, Pak. Jadi ada Jatinegara. ya Jatinegara sama Manggarai. KRL ya. Terus kita tanya itu kira-kira bergerak atau enggak. Terus kalau bergeraknya dia menjauh atau mendekati. Nah,
Kalau dari ini ya, kereta bergerak terhadap stasiun Pasar Senen, berarti dia menjauhi. Tapi kalau misalnya Jogja, berarti dia mendekat. Any question? Adakah yang ingin ditanyakan? 8A? Bapak. Nggak ada, Pak. Nggak ada? Tadi ada manggil saya? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Dalam suatu kegiatan pramuka, Dewan Dalang berjalan dari gerbang sekolah 100 meter ke utara. Kalau ke utara berarti kemana tuh arahnya? Ke atas. Sejauh berapa tadi itu sejauhnya? 100 meter. Ya. Utara. Hingga menjumpai Bank DKI. Mungkin Bank DKI-nya sebelah sini kali ya. Lalu ke timur 80. Kalau ke timur berarti ke kiri atau ke kanan atau ke bawah? Kanan. Oke, ke sini ya. Ke sini ke timur 80 meter. Menuju bangunan tua. Nah, ini ada bangunan tua nih. Bangunan tua ini Bank DKI ya. Lalu berbelok berbelok 40 ke selatan. Jadi kalau ke selatan ke bawah lah ya. ...40 meter. Pertanyaannya adalah jarak dan besar perpindahan. Jaraknya dulu berapa? 220. Jarak 220. Wah, kalau udah kayak gini ketahuan dong, Pak. Yang A dong. Nah, Iya, Pak. pertanyaannya adalah, kayak kalau besok nggak apa-apa, nggak masalah kan? Tapi kalau misalnya 220-nya ada 2, gimana? Nah, itu yang bahaya. Itu yang bahaya kan? Kalau ini enak kan? Enak banget kan 220. Oh ya sudah tinggal A gitu kan. Cuma kan masalahnya kita harus tahu dulu perpindahannya gimana, Pak. Oke. Oke, perpindahan itu adalah dari titik awal ke titik akhir ya, dari sini ke sini nih. Nah, dipakai yang namanya rumus Pitagoras. Pitagoras. Di sini 80 meter, di sini 100 kurang 40, Pak. 60. 60 meter. 10 meter. Sisanya di sini ya, Pitagoras. Iya. Pitagorasnya berarti 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat, kayak gitu, terus diakar. 1000, Pak. Kurang tepat. 1000. Ini aja 3.600. 60 kali Iya. 60 3.600. Akar dari 10.000, Pak. 1000. ya, 10.000. Hasilnya 100. Ya, itu perpindahan. Gitu. Saya itu berharapnya kalau remet begitu, kalau remet ya maksudnya kalau teman-teman yang remet pakai cara tuh seperti ini. Kenapa? Karena kalau misalnya kita cuma ngapalin jawaban kan nggak enak banget gitu ya, apalagi kan ini hitungan gitu, dihitung. Saya harap kalian tahu, kalian ngerti konsepnya kayak gimana. Bahkan ketika ngerjain PH pun gitu atau ngerjain tugas pun seharusnya paham. Kenapa harus pakai cara tuh? Karena supaya ini. Kalau enggak nanti waktu PTS kalian nembak itu bahaya banget. Kalau ini enak ya 220 udah ketemu gitu. Kalau misalnya 220-nya ada 2 misalnya kayak gini, nah pusing kan? Oke, tapi ada yang mau tanyain nggak sampai sini? Jangan lupa Pitagorasnya ya. Angka Pitagoras. Kalau tidak ada kita next ya. Ya udah di record kan.
Next, kita next ke nomor 3. Mana ini nomor 3-nya ya? Ah. Oke, yang menjadi persoalan adalah 2,5 putaran. Ini meter ya kayaknya ya. Gimana cara nyarinya? Kalau misalnya, gimana cari jarak dan cari perpindahannya gimana? Cari kelilingnya dulu, Pak. Nah, untuk cari jarak gimana kelilingnya? Ehm, Setengah dikali jari-jari ya, Mas. pi dikali itu, Pak. Jari-jari pangkat pakai pi, Pak, jari-jari kalau pangkat nggak 2. Pakai pi. Jari-jari pangkat 2, Pak. R kuadrat. Ini bukan keliling, ini luas. diameter ya, Pak. Iya, Pak, dikali diameter, Pak. Pi kali D. Tapi kan diameternya nggak ada. Kan Jari-jari 14 tinggal kali dikali dua, 2. Pak. Tinggal dikali 2. Oke, bener banget. 2 kali R ya. Pi-nya dapatnya 22/7 bisa, Pak. kali 2, R-nya 28. 28. ini R-nya 28. Oh, 14. Kalau 28 diameter dari ujung ke ujung itu diameter. Kalau dari tengah ke ujung mah cuma R atau jari-jari. Ya, 14 gitu. Coret, Ya, tinggal coret. jadi 2 gitu ya. Jadi berapa tuh? 88. 88 ya. Tapi masalahnya 2,5 putaran. Berarti jaraknya 2,5 kali 88. 88. Nah, Jadi 220. berapa? 220? 120 Iya, Apa? 220 meter. Sentimeter. Meter. Oh, cm. Jadiin meter jadi 2,2 meter. Sebentar, ini kayaknya salah satuan ya. Seharusnya meter ya. Saya sih sudah Tapi pilih. soalnya kan meter, Pak. Jawabannya kan meter. Berarti Nah, seharusnya ini meter ini. Kita coba tes ya. Betul nggak? 220 meter ya. Coba. Perpindahannya 44 meter, Pak. Iya. Bukan sih, kan 2,5 ya, setengah. perpindahannya dari mana? Nah, ini adalah uniknya ketika kamu dapat soal lingkaran. Perpindahan adalah dia kan ujungnya di sini nih. Titik awal ya, titik A gitu ya. Kalau 2,5 lingkaran kan berarti 2 kali muter balik sama setengah berarti kan di sini kan? Benar nggak sih? Iya, Pak, karena setengah. Perpindahannya berarti cuma dari sini ke sini. Berarti perpindahan sama dengan Diameter. berapa diameternya? Iya bener, Pak, itu berarti 28 cm ya. 28 cm. 8 meter. Kan saya ganti ini jadi meter. Oh iya, berarti yang B jawabannya, Pak. Yakin. Kecepatan dulu yang ditanya. Kalau kecepatan Iya. berarti kecepatan apa rumusnya? Jarak bagi waktu. Salah. Ada yang mau coba jawab? Perpindahan Perpindahan bagi dibagi waktu. waktu. Ini saya serasa ngajar ini ya, serasa ngajar privat ya, yang jawab 3 orang ya. Benar udah serasa. Nggak apa-apa, kalian jawab aja. Salah juga tidak akan ini kok, tidak akan dimarahin atau di apa-apain. 28 dibagi 100, Pak. Perpindahan bagi waktu. Ya, perpindahannya kamu dapat 28 bagi 100 ya 0,28. 28.
Kelajuan? Iya. Jarak bagi waktu, Pak. Ini baru. Jarak bagi waktu. Jaraknya? 210. 220. Ya, bagi 100. 2,2. Berarti A. walaupun di modal pasti kan ngacak kan? Ya nggak sih? Mungkin di Elvis A, di Soalnya pakai ini, Pak. enggak lah. Ini kan Nanti PTS Tapi berapa nomor, mirip kan, Pak? Pak. Hah? Paling beda angka. Tapi kan mirip kan, Pak, soalnya. Enggak mirip lah. Ini kan tahun lalu. Ini buat belajar kita. Soalnya mah beda besok. Ya aja nggak tahu. PTS-nya berapa soalnya nomor, gimana. Pak? Kenapa? Berapa nomor? Saya lupa 20 apa 25 ya. Oh, berarti bukan 40 ya, Pak? Kamu Moreno 40. 40 90 menit, Pak. 40-90 menit. Ngitungnya gimana coba? Ini tahun lalu 40 soal deh. Tahun lalu Mungkin gabungan. 50, 25 fisika, 25 biologi. Gabungan kan, Pak, tahun lalu. Sekarang Digabung ya, digabung. dipisah. Tuh, mata saya sakit lagi. Digabung tahun lalu. Gimana nih mau tanyain kan nomor 3? Selain Elvis Christopher Moreno yang dari tadi berbicara. Saya tidak mau serasa ngajar, jadi ngajar les ya. Cuma 3 orang. Yang lain, saya maunya semua. Semua ikutan berpartisipasi. Bener ya? Saya takut kebalik antara berpartisipasi dan berpartisisapi. Nah, salah kan takutnya nanti. Partisipasi. Nah, silakan. Nih apalagi mematikan kamera nih. Jangan sampai mematikan kamera sambil makan Indomie goreng, jangan. Ya, nanti makan Indomie gorengnya masih 30 menit. 36 menit lagi. Mematikan kamera, nggak ada yang bilang ke saya kalau koneksinya bermasalah sih. Jadi sebenarnya aman nih. Jadi saya nggak mau ya, mesti kayak nanti tiba-tiba jangan ada berpikiran ya udahlah mereka aja lah yang jawab, saya ngikutin gitu. Semua harus tahu, harus paham. Nah, nanti kan yang PTS kalian semua. Silakan, ada yang mau tanyain nggak? Kalau nggak ada lanjut. Jovita, Galven, Ben, Filia, Carla, Arisa, Kailin, Jose ya. Ya, Jose. Jose saya cuma lihat tembok tuh berbentuk 90 derajat. Karena kamu di ujung. Sonia, Marieta, Aurelia, Christian, Otto, Hiskia, Gracel, ada yang mau tanya enggak? Beauty, Genevieve, Wilson, ada? Kalau nggak ada lanjut. Kalau nggak ada saya anggap clear ya, walaupun kalau tidak paham bilang nggak paham gitu. Itu saya lebih suka. Minta diulang, nah itu lebih suka lagi nggak apa-apa. Saya nggak paham di sini Pak. Gitu. Oke lah. Ya. Next number. Next number 4. Kecepatan, sebenarnya kelajuan nih ya, kelajuan rata-ratanya berapa nih? Apa yang harus cari dulu sebenarnya sih? Apa yang cari dulu? 4 Apa kali yang harus cari dulu? 15. Apa nih? Kalau 4 kali 15 itu apa nih?
cari jarak total. Ya, cari jarak total, gimana cara nyari totalnya? Kalau yang pertama, ya tadi dikatakan sudah 4 kali 15, ya. Kelajuan dikali waktu total. 4 kali 15 itu sekitar 60 meter. Nomor 2, 10 kali 20. dari mana 10 dikali 20? Karena selisih 35 sama 15, 20. Oke. Benar, selisih kecepatannya, selisih waktunya ya. Jadi dari 15 ke 35 itu butuh 20 detik. Maka yang diambil adalah 20, bukan 35, bukan 15. Ya. Kamu dapat 10 kali 20, 200 meter. Nomor 3. 5 6 kali 5. Ya, benar ya. 6 kali 5. 5-nya dari mana, Pak? Dari 35 ke 40. 5 detik ya. Yang 3 nih. Saya tandain deh. 2, 1, 2, 3. Kali 30 ya. Setelah itu? Ditambah semua, Pak. Ditambah semua, Pak. Tambah semua. Tambah semua jadi berapa tuh? 290. 290. Lalu cara nyari kecepatan rata-ratanya? Kelajuan rata-ratanya? Dibagi Tinggal kecepatan dibagi akhir. kecepatan. Dibagi waktu. Waktunya? 40 ya. 40 detik. Waktu. Hmm. 7,25. Ada yang mau tanyain? Jadi cari jarak total semua masing-masing. Ditambah. Habis itu dibagi total waktunya. Dari 0 sampai 4. Saya berharap besok kerjainnya nggak nembak ya. Nggak langsung tiba-tiba 10 menit atau 20 menit selesai, ternyata harus retest misalnya. Retest adalah sebuah kerugian sebenarnya. Kalau retest ya. Retest adalah sebuah kerugian pertama untuk kalian. Kalau saya sih nggak mikirin, maksudnya kalau saya bilang rugi nggak juga. Berarti Bapak harus koreksi. Bapak, oke. Bapak tolong ulangi nomor 4. Oke, thank you. Jadi nomor 4, kamu suruh nyari kecepatan rata-rata, kelajuan rata-rata. Seharusnya adalah kelajuan rata-rata karena jarak ya. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah cari jarak total. Dari mana cari jarak totalnya? Jadi di sini ada grafiknya nih. Ya buat yang nanya, saya tidak mau sebutkan karena dia DM ya. Kecuali kalau everyone, ya baru baca. Nah kalian tahu. Ya, tahunya dari mana sih Pak? Oke, kita bisa bagi jadi 3 bagian. Yang pertama dari 0 sampai 15, yang kedua 15 sampai 35, yang ketiga 35 sampai 40. Makanya saya tulis 1, 2, 3. Lalu kita cari jarak totalnya. Gimana cara nyari jarak masing-masingnya? Yang pertama kamu punya kecepatan 4, tapi dari waktu 0 sampai 15. Maka bisa tinggal kali 4 kali 15. Hasilnya 60. Lalu, kalau sudah, yang bagian kedua, dari 15 sampai 35, kita punya kecepatan 10 nih di sini. Ini ke toilet ya, oke. Dari dari bagian kedua itu adalah kecepatannya 10 meter per second yang ini ya. Dengan waktu dari 15 ke 35, maka kita bisa kali ya. Kecepatannya 10. 20-nya dari mana, Pak? Dari 15 ke 35 kamu dapat 20 detik waktunya. Maka kamu dapat 200 meter.
Lalu yang ketiga, kita punya kecepatan 6 dengan waktu dari 35 sampai 40. Ya. Dari 35 sampai 40 itu sekitar 5 detik. 5 ya. 5 detik. Maka 6 kali 5 hasilnya 30. 60, 230 kamu tambah semuanya jadinya 290 meter. Total ya, itu jarak total. Dari ujung, dari 0 sampai 40. Terus kecepatan rata-ratanya gimana? Jarak, total jarak dibagi dengan total. Sebenarnya kelajuan ini ya, lebih enak ngomongin kelajuan rata-rata. Dibagi total waktu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada yang kurang jelas? Silahkan. Tidak apa-apa. Saya lebih baik kita bahas 5 soal tapi kalian paham semua daripada kita bahas semuanya tapi kalian nggak paham sama sekali. Sedih. Ada sih Pak yang nyangkut tapi dikit-dikit. Saya nggak mau asal nanem lah. Ya. Berkata kayak nanem padi, saya nggak mau cuma naruh doang. Bisa tanam tuh. Benar. Silakan. Any question atau ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Kak. Kalau nggak ada, kita lanjut. Tadi yang nanya bagaimana? Sudah oke? Kalau oke, bisa langsung ke chat. Nah, yang nanya gimana? Sudah oke belum? Oke. Ya, jadi santai saja. Kalian kalau nggak tahu, tanya. Ya, nanyanya jangan waktu PTS ya. Pak ini gimana Pak caranya? Ya, nggak bakal dijawab sama gurunya, amnesia. Tiba-tiba. Salah kok share saya. Wah, salah saya. Ya, nggak apa-apa. Saya mengapresiasi kalian yang seperti itu sebenarnya. Grafik yang menyatakan hubungan jarak terhadap waktu pada GLB adalah yang mana? Jarak terhadap waktu yang GLB. GLB apa sih Pak? Gerak lurus beraturan. Yang mana? Yang mana ya? A, B, C, D? Ada yang mau coba jawab? Nah, ini nggak usah pakai rumus ini. Ya, nggak usah pakai rumus. Nggak usah ngitung. Tinggal lihat grafiknya yang mana sih. Ada yang mau coba jawab? 10? 9? A, Pak. Ya? A. Banyak yang A. Kalau yang ini, emang apa? Ini GLB. Pada tadi jawabannya. GLBB, Pak. GLBB apa tuh? GLBB ada 2. Dipercepat. Ya. GLBB dipercepat. Kalau dia GLBB diperlambat, dia bentuknya gini. Dia naik tapi melengkungnya gitu. Ini GLBB diperlambat. GLBB diperlambat. Nah, kalau yang bentuknya yang begini nih, diem nih ya, dia diem banget. Diem ya udah di situ aja, nggak kemana-mana. Nah, kalau yang D nggak tahu ya, ini kayaknya untuk mengecoh saja. Jadi jawabannya yang betul yang A. Ada yang mau tanyain? Kalian nih saya kasih ya yang lain ya GLB. Sekarang saya kasih bonus yang GLBB dipercepat sama diperlambat. Kalau dipercaya, kalau nggak percaya kalian lihat grafik, lihat bukunya aja. Yang B itu GLB doang kan, Pak? Yang ini bukan. Yang GLB cuma yang A dong. Yang B kenapa bukan GLB? Kalau jarak, kalau dia
kecepatan terhadap waktu betul kayak gini. Oh iya. Ini baru GLB tapi yang kecepatan ya. Kecepatan terhadap waktu. Itu baru betul. Tapi kalau yang jarak dia naiknya statis. Sorry, naiknya ya benar statis ya. Kalau nambahnya 2 ya berarti masih 1 detik 2. Gitu. Next number 6. Nah, ini yang kemarin beberapa dari apa namanya beberapa dari kita beberapa dari kalian itu kurang tepat. Kalau kemarin kasusnya kan pos polisi ya, pos polisi terus dia jaraknya 10 meter lalu dia menjauh. Ya, kalau kalian masih ingat. Nah, kalau ini bagaimana? Kita gambar dulu ya. Kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa gambar. Di sini ada tiang. Pengibar bendera berjalan ya. Dengan posisi mula-mula 30 meter. Berarti 30 meter di sini. Lalu bergerak mendekati, berarti ke sini. Dengan kecepatan 2 meter per second. Dengan waktu 6 detik, maka berapa jarak sekarang ya? Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Pertanyaan tadi apa, Pak? Posisi pengibar bendera setelah berjalan 6 detik mendekati ya, mendekati. 6 dikali 2, terus hasilnya dikurangin sama 30, Pak. Jadi berapa? 18. 18 dari posisi semula atau dari tiang bendera? Mula-mula. Oke, masih banyak ya. Oke, nggak apa-apa Marieta. Terima kasih ya. Ada lagi? Thank you Bu untuk ininya. Ada lagi? Selain Marieta? Saya mau coba jawab? Oke. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Oke, tadinya adalah 30 meter. Ini posisi awal ya, benar ya? Posisi awal. Ini tiang bendera, benar? Lalu dia berjalan 6 detik dengan kecepatan 2 meter per second. Terus tadi Marieta bilang, 6 kali 2 Pak, 12. Oke, 12 itu dari sini. 12 itu dari posisi awal. Dari posisi awal dia bergerak sejauh 18 meter. Kalau dari tiangnya Pak? Kalau dari tiang, maka hasilnya adalah 30 meter dikurang dengan 12 meter. 18 meter. 18 meter dari mana sih? Dari sini. Dari tiang. Kenapa? Karena 12 meter ini dari posisi awal. Nah, mungkin buat teman-teman masih bingung ya posisi awal sama dari tujuan. Ada yang masih bingung? Menentukan dari tujuan atau dari titik awal? Ngerti tujuan ya? Tujuan itu kalau sekarang ini posisinya tiang. Ada yang masih bingung? Makanya tadi saya tanya tadi Marieta 18 dari mana? Benar nggak? Ternyata Marieta jawabnya dari posisi mula-mula. Masih kurang tepat. Jadi sebenarnya adalah 12 meter itu dari posisi awal. Jadi kalau misalnya saya nih jalan dari sini, dari titik awal ke sini, itu maka saya sudah berjalan 12 meter. Dari posisi awal. Seharusnya lebih enak kayak gini adalah dipraktekkan langsung. Misalnya kayak kalau di sekolah saya akan ajak kalian saya ajak keluar, outdoor. Saya nggak akan belajar di dalam. Atau kalaupun di dalam, saya akan coba praktekin. Kita akan coba praktekkan.
Kalau PTS kan nggak mungkin kalian praktekin ya jalan-jalan gitu kan. PTS besok tiba-tiba kalian akan ditegur pengawas. Saran saya adalah kalian gambar ya, kalian gambar. Sama kayak kemarin kasusnya adalah orang 100 meter dari kantor polisi terus bergerak gitu ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung? Kalau tadi Marieta bingungnya di mana? Ini Pak, aduh gimana sih bilangnya ya? Tadi kan Bapak kan nanya ini. Mula-mula di situ saya pikir mula-mulanya tuh gimana? Dari awal dia jalan atau dari tempat dia gitu? Makanya saya jawabnya mula-mula. Oke. Kalau posisi mula-mula adalah eh kayak kemarin deh. Ya, kayak kemarin kita kan 17-an kan upacara tuh. Kan pas Gibrannya kan berjalan dari posisi awal, benar nggak sih? Sampai dia ke tiang bendera. Anggaplah misalnya dari presiden, ini dari posisinya adalah gini ya. Misalnya ya. Ini kan sudah tidak, ya, kan tadi yang A jawabannya nih. Anggaplah misalnya ini posisi presiden, dia ngambil apa namanya? Dia ngambil bendera dari inspektur upacara, lalu dia bergerak ke sini. Anggaplah kayak gitu ya. Ini tiangnya. Nah, ini adalah posisi awal. Gitu. Terus tadi ya dia bergerak 6 meter per second. Sorry, salah ya. Cepet banget 6 meter per second mah bukan jalan, Pak, lari ya. Dia bergerak 2 meter per second selama 6 detik. Gitu. Maka kalau dihitung dari posisi awal adalah tinggal kali. Kalau dari posisi awal kan tinggal kali kan. Titik nol dari titik nol gitu. Dari titik nol. Anggap posisi awal itu titik nol gitu. Maka saya sudah berjalan sejauh 12 meter dari posisi awal. Kalau dari tiangnya, maka saya harus berapa nih kalau dari tiangnya? Berarti 30 kurang 12. 18 meter dari tiang atau 12 meter dari posisi awal. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, kalau masih bingung nggak apa-apa. Berarti ini 12 meter seharusnya dari posisi awal ya. Atau posisi mula-mula kalau di sini ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Tidak apa-apa. Sir, ini kan mungkin kan kita cuma jawab berapa soal, terus kira-kira selebihnya gimana? Selebihnya kalian coba, kalau tidak paham kalian tanya. Di grup boleh. Jadi kalian bisa belajar tuh. Kalau personal chat kan cuma kalian doang yang belajar ya. Makanya ada grup itu tuh supaya kalian share nih ada soal tak. Nah, kalian tanya lah. Jadi paham ya? Bedakan posisi awal sama posisi akhir. Kadang ngertinya pas latihan doang, Pak, pas PTS bingung. Itu kayaknya penyakit dari kapan tahu ya. Saya sudah bilang penyakit dari kapan tahu karena sudah mengalami. Ya. Pak Yosef memang nggak pernah kayak kami yang tiba-tiba panik waktu PTS. Pernah. Terus gimana Pak Yosef ngerjainnya? Ngasal nggak? Enggak. Kalau saya panik, saya akan mengulangi kesalahan yang sama di mana saya pernah dapat nilai PTS 25/100. Nah, berbahagialah kalian yang remet, ya, siapa tahu nanti bisa menggantikan saya jadi guru fisika. Berarti saya nggak usah remet dong, Pak. Oh, ya nggak gitu juga sih.
Nah, nomor 7 susul menyusul nih. Kasusnya Tom and Jerry. Gimana tuh? Masih ingat kasus susul menyusun? Susun menyusun. Susul menyusul. Jadi kasusnya adalah gini ya. Jadi ini mobil A, mobil A di depan ya, mobil A, mobil B sejauh 300 meter. Kalian kalau kurang paham baca soal cerita, saya sarankan gambar. Siapa di sini yang selama baca soal cerita suka digambar kayak gini? Ada? Enggak ada, langsung Nggak ada Pak, diketahui, cuma ditanya, dijawab. imajinasikan. Iya, karena untuk membantu kalian mengimajinasi. Kalau kata SpongeBob, imajinasi. Ada pelanginya. Ya. Kalau misalnya langsung diketahui, ditanya, dijawab, kalian bingung. Siapa yang langsung bingung ketika langsung tulis begitu? Saya mau tahu dong. Ketika dapat soal cerita kayak tadi, sekalian saya trik ya. Jadi saya tidak hanya ngajarin teorinya, tapi saya kasih triknya juga. Siapa yang ketika dapat soal kayak tadi langsung tulis, diketahui, ditanya, dijawab? Ada? Kenapa, Pak? Kalau tadi dapat soal cerita, Pas kalian SD, tulis, Pak. diketahui, Pas SD, ditanya, pas SD pas harus. SD. Pas SD. Kalau ngerjain fisika sejauh ini gimana? Saya mau tahu dong. 8A Iya, Pak. ada yang mau kasih Kalau sharing? soal hitungan aku soal tulis diketahuinya dulu biar lebih gampang. Oke, mungkin ada yang lebih paham. Atau ada yang harus ketika diketahui, ditanya, dijawab, mungkin ada yang langsung bisa gitu. Tapi kira-kira ada nggak sih? Walaupun sudah ditulis, diketahui, ditanya, dan dijawab, kalian masih bingung? Nggak apa-apa, bilang aja. Ada yang masih bingung? Ngerti ya maksudnya ya? Jadi ketika walaupun sudah ditulis, diketahui, ditanya, dijawab, tapi kalian masih bingung. Ada? Nggak ada yang ngaku. Kadang sih Pak, ya nggak apa-apa. It's better lah. Kalian setidaknya, kalian tahu maksudnya selama ini saya belajar fisika, kelemahan saya di mana? Gitu. Kalau saya tipe orang yang kalian gambar pun nggak masalah, nggak perlu dikit. Kalian nggak perlu diketahui tanya jawab, yang penting kalian ketika gambar kalian tahu. Sama kayak gini, ya saya kasih tahu. Kalian lebih mudah saya tulis diketahui nih ya, diketahui jarak AB, ya jarak AB 300 meter, PA 8 meter per second, PB 12 meter per second. Terus ditanya pada jarak berapa gitu ya. Pada jarak berapa si B nyusul A gitu ya. Atau saya kasih option kedua adalah ketika kalian gambar. Jadi ketika kita gambar nih, mobil A berada 300 meter di depan mobil B, maka mobil B yang di sini mobil A yang di depan. Sejauh 300 meter. Lebih paham mana saya tanya? Yang pertama atau yang kedua? Atau nggak paham sama sekali? Atau masih bingung baca soal? Siapa yang masih bingung baca soal deh? Nggak apa-apa ya. Kita sharing satu sama lain. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya kadang-kadang Pak. Berarti kan gini, kalau kita lihat dari sini adalah si B berada di A sejauh 300 meter. Saya gambar. Lalu, pada jarak berapakah mobil B menyusul mobil A? Maka nanti posisinya adalah A dan B di sini. Mereka bersama. Benar ya? Kalau menyusul kan berarti dia sudah bersamaan kan satu sama lain kan. Sementara kecepatan mobil B adalah 12 meter per second dan mobil A adalah 8 meter per second. Terus bagaimana Pak caranya? Maka posisi akhir sama dengan posisi akhir. Nah, posisi akhirnya A sama dengan posisi akhirnya B. Gitu.
Posisi akhirnya A, ya A itu karena sudah 300 meter duluan, maka kita bisa ambil 300 tambah VA dikali dengan T. Waktunya pasti sama. Lalu untuk yang posisi akhir B gimana, Pak? Kalau posisi akhir B berarti tinggal PB dikali T. Kok bisa, Pak? Iya, karena 300-nya sudah punya A. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang kurang jelas? Silakan. Kalau nggak ada kita lanjut ya. 300 dikali, ditambah VA-nya berapa sih, Pak? VA-nya kita sudah dapat VA berapa sih di sini? 8. Oke, berarti 8 kali T sama dengan 12 kali T. Terus gimana pas setelah itu? Ya udah, berarti 8T pindah ke kanan. Jadi kalau positif pindah ke kanan jadi Minus, Pak. jadi minus. Oke. Jadi 300 sama dengan 4T. Maka T sama dengan 300 bagi 4. Hasilnya ada yang mau coba jawab berapa second? 75, Pak. 75. Thank you, Kelly. 75 ya. Tapi ini waktunya. Yang ditanya adalah berapa posisi ya, atau di mana posisinya. Kita tinggal masukkan. Kalau misalnya XTA, kalau misalnya posisinya adalah dari B ya, tinggal kali 12 kali 75 sama dengan 900 meter dari posisi awal si B. Kok dari B, Pak? Ya, posisinya dari sini. Tapi kalau posisi awalnya dari si A, ya, dari posisi awal A, maka kita bisa tinggal kali, ya, 12 kali 75 dikurang 300. Kok dikurang 300? Iya, karena si A sudah 300 meter duluan. Maka 900 kurang 300, ini adalah, kok jadi 900 lagi. Jadi 600 meter dari posisi awal A. Jadi kalau yang B jawabannya seharusnya adalah 600 meter dari posisi mula-mula mobil A. Itu baru benar. Kalau 900 mula-mula mobil B, karena dia belakangan jalannya. Sementara kalau dari mobil A, dia 600. Karena dia sudah 300 meter duluan. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas atau ada yang kurang paham? Ulangin lagi, Pak. Ulangin lagi dari awal. Ini saya screenshot ya. Kalian kalau mau screenshot silakan. Nanti saya coba clear all drawing. Saya akan coba dari awal. Oke. Ulang ya. Kemarin ada yang DM saya, Bapak kok sabar banget sih? DM di sini, di chat. Ya. Tidak semua hal harus diselesaikan dengan marah-marah gitu. Misalnya kesel gitu, enggak.
Karena bagaimanapun kan kita belajar ya. Kita nggak lagi main game ya. Jadi kalau kita main game boleh lah marah-marah. Oke, jadi gini ya. Tadi yang nanya Filia ya, bener ya? Filia. Jadi gini. Ketika gini, mobil A berada 300 meter di depan mobil B. Posisinya adalah berarti mana yang di depan, mana yang di belakang. Saya nanya Filia deh, karena Filia yang nanya. Ah. Yang A, yang depan atau belakang? Sini atau sini yang A? Yang mana? Berada di depan, maka posisinya adalah mobil B ada di sini di belakang dan mobil A ada di depan, kayak gitu kan? Sampai di situ paham? Iya. Oke, kecepatan mobil A 8 meter per second. Kecepatan mobil B 12 meter per second. Logikanya adalah pasti si A akan disusul, benar? Ya, tersusul, betul? Benar nggak? Filia dan yang lain. Mungkin yang nanya Filia sekarang. Tapi sebenarnya yang lain mau nanya cuma bingung nih kalau nanti saya tanya dimarahin Pak Yosef. Sampai di sini bingung nggak Filia? Iya. Sudah paham? Iya. Maka kita bisa dapat posisi akhir si A sama dengan posisi akhir B. Benar nggak? Kalau tersusul kan berarti harus sama dong. Misalnya kayak saya nyusul Christopher nih. Christopher lagi ada di Indomaret misalnya. Posisi akhirnya harus sama dong, harus sama-sama di Indomaret, benar nggak? Atau misalnya kayak saya janjian sama Christopher. Christopher bilang, "Sir Yosef, saya sudah jalan duluan ya. Nanti ketemuan di Indomaret." Maka posisi akhirnya harus sama-sama di Indomaret kan? Ya nggak? Kalau tersusul kayak gitu. Jadi posisi akhirnya sama. Sampai di situ paham? Yang lain? Oke. Posisi akhirnya gimana sih Pak? Posisi akhir A itu karena dia sudah duluan 300, duluan ya, saya bilang duluan kenapa? Karena sudah di depan. Maka posisi akhir H itu sama dengan 300 meter ditambah dengan kecepatan A dikali T. Jadi kita cari waktunya dulu. Tuh. Terus kalau akhir B gimana Pak? Tinggal VB dikali dengan T. Masukin kecepatannya. Ya, masukkan kecepatannya. Kecepatan si A dapat 8 ya, berarti 8T. Kecepatan B dapat 12T. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Filia gimana? Oke. Terus gimana Pak setelah itu? 300 pindah ruas jadi minus ya, 12T dikurang 8T. Maka kita dapat 300 sama dengan 4T. Gitu ya. Maka T tadi kita dapat 300 bagi 4 hasilnya 75 second. Sampai situ. Lalu Pak bagaimana kalau ditanya posisi mula-mula? Kalau dari posisi mula-mula si B dulu ya, si B, maka tinggal kamu masukkan waktunya. Jadi 12 kali 75. Berapa tuh hasilnya jadinya? Jadi 900 ya. 900 meter dari mula-mula posisi B. Maka jawabannya ya. Tapi kalau dari mula-mula A gimana Pak? Posisi mula-mula A kan di sini nih. Posisi mula-mula A. Dia sudah 300 meter duluan. Maka posisi mula-mula A kita sudah dapat 900 ya dari B ke A, maka tinggal dikurang 900 dikurang sama 300. Hasilnya 600 meter.
Jadi 600 meter dari posisi mula-mula mobil, bukan B, tapi A. Gitu. Jadi pilihannya opsinya ada 2. Kalau dari A tinggal kamu kurang. Kalau B tinggal masukin aja waktu dikali dengan kecepatan. Gimana sebelum kita istirahat? Kalau bingung kayaknya lebih enak kita bikin Zoom aja kali ya nanti ya. Gimana? Nanti saya izin deh sama yang punya Zoom.